Sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea kembali mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Pada pelaksanaan sidang paripurna ke-158 dalam rangka penetapan APBD tahun 2025, Alekpan ini meminta kepada legislator khususnya dari Dapil Kota Gorontalo untuk bisa menyelesaikan banyaknya persoalan yang sedang menggerogoti ibu kota provinsi ini. Dikatakannya, Kota Gorontalo ini terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan. Satu diantaranya adalah pekerjaan proyek kanal Tanggidaa yang hingga sekarang belum juga diselesaikan. Sebagai masyarakat Gorontalo, ia juga akan tetap menyuarakan hal yang sama agar proyek yang dibiayai dari pinjaman dana PEN itu bisa selesai sebagaimana yang diharapkan. Menyangkut persoalan lainnya adalah aset-aset milik pemerintah provinsi yang penataannya masih amburadul sehingga menimbulkan banyak persoalan. Pak Wentali, para teman-teman di Komisi 1 ini akan meraihkan tanggal 9 September insya Allah. Maka tentunya kita punya kewajiban. Sebab selama 5 tahun mewakili rakyat kota, dulu di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, yang pertama, saya juga minta maaf pada rakyat kota Gorontalo, karena ternyata belum semua, belum terpenuhi keinginan masyarakat kota Gorontalo. Ya, kita berharap insya Allah akan dilanjutkan oleh teman-teman lainnya pengganti kami insya Allah 5 tahun ke depan. Yang kedua, bahwa tentu di dalam 5 tahun ini kita pasti berkomunikasi, bersenda gurau dengan baik anggota dewan maupun sekretariat. Makanya saya katakan tadi, kalaupun ada hal-hal yang kurang menarik atau merasa tersinggung, tentunya kami yang tidak dulu ini tentunya minta maaf, termasuk pada OPD yang mungkin banyak kali rapat dengan kami, utamanya Komisi 1, merasa ada ketersinggungan. Ini juga saya minta maaf. Tapi di lain pihak juga ada beberapa hal yang tentu harus diperhatikan oleh pemerintah, karena begitu kami masuk tahun 2019 itu, bahwa memang sudah bergulir pembangunan masjid Islamic Center dan masjid raya, dan bahkan pegawai sudah dikumpul uang sampai dengan 3 miliar 60 juta. Kemudian sudah diserahkan pada yayasan, tetapi sampai hari ini tidak tahu nasib uang ini kan. Perencanaan pembangunan masjid raya itu jelas, kemudian uang pegawai yang 3 miliar 60 juta juga tidak jelas. Komisi 1 sudah memberi rekomendasi lewat pimpinan dewan, dan pimpinan dewan sudah turunkan ke eksekutif agar uang ini dikembalikan ke pemerintah daerah. Kalau perencanaan pembangunan masih belum ada, dikembalikan dulu ini uang, sebab takutnya lama-lama ini uang habis, dipakai oleh justru yayasan. Sebab ini uang sudah diserahkan ke yayasan, yang takutnya habis uang pegawai ini dihabiskan oleh yayasan tanpa ada pembangunan masjid yang diharapkan oleh masyarakat Gorontalo. Yang kedua, yang berikutnya yang saya temukan adalah pembangunan jalan dari Petang Iluta. Ya, sudah kita temukan 2019. Ya. Tapi sampai saat ini tidak tuntas-tuntas, tidak tuntas-tuntas, dan bahkan terakhir tahun 2021 ditambah 22 miliar dari APBD, bahkan sampai putus kontrak, sehingga tidak jalan lagi. Jadi sampai sekarang tidak. Total anggaran yang sudah terserap di situ ada 35 miliar. Artinya 35 miliar itu bukan uang kecil. Bayangkan uang 35 miliar ini dibagi-bagi pada rakyat lah, katakan seperti itu. Tetapi ini uang justru tertahan di pembangunan jalan itu, tapi tidak selesai. Nah, ini juga saya minta DPR seriuslah. Memang selama 5 tahun ini tingkat keseriusan anggota DPR utamanya Bang Kar ini kurang dalam hal
persoalan jalan itu ya. Soalnya itu harus dikawal terus. Nah, baru yang berikut soal kemiskinan. Dengan adanya perhitungan Bank Dunia sekarang, kemiskinan bukan cuma hanya sekedar 5%, malah bertambah kemiskinannya. Dengan perhitungan Bank Dunia sekarang. Nah, oleh karena itu, saya sangat berharap kalau kadang-kala anggota dewan, ada beberapa anggota dewan, oh ini kan cuma ini kemiskinan, cuma ini sembako lah segala. Artinya kalau itu dicorot itu, ya janganlah bikin sembako. Kan penggodokan dalam anggaran ini di DPR, bukan pemerintah yang godok, DPR. Jadi memang saya harapkan juga ini anggota DPR, utamanya Banggar ini fokus juga soal ini. Jangan cuma kita ngomong di media segala macam, tidak guna kan cuma ngomong di media. Nah, saya berharap diserius ini, sangat memperhatikan. Nah, ini saya kira hal-hal yang perlu perhatian ke depan, dan utamanya anggota DPR yang mewakili Dapil Kota, termasuk itu Tanggida. Ya, Tanggida sampai saat ini belum tuntas. Ya, ini juga perlu ada perhatian. Bayangkan kasihan masyarakat Tanggida itu, begitu sakit hati mereka sampai hari ini belum selesai. Ya. Nah, saya minta anggota dewan yang baru, utamanya mewakili Dapil Kota, seriuslah, ya. Jangan sekedar cinta-cinta, tetapi tidak langkah-langkah. Saya sudah lakukan, saya undang ini kepala PU, ya, saya hantamlah ini aparat penegak hukum. Kalau semua bicara itu, saya kira akan ada perhatian, ya. Tapi kalau cuma saya sendiri bicara pengalaman kemarin, saya minta anggota dewan yang baru ini supaya seriuslah, ya. Tidak, mudah-mudahan tidak seperti kita teman-teman sekretariat ya. Ini anggota dewan yang baru kan. So, ada yang tanya perjalanan dinas sekarang. So, ini DPR ini bukan tempat untuk mencari uang. DPR ini adalah tempat pengabdian. Kalaupun terjadi perjalanan dinas sekarang, itu kan mekanisme dan itu hak anggota dewan. Tetapi jangan datang karena ada perjalanan dinas segala macam. Saya kira sekali lagi bahwa DPR bukan tempat untuk mencari uang, tetapi tempat untuk mengabdi. Dari Kota Gorontalo, Kinali TV mengabarkan.